Hai sob, selamat datang kembali di channel Rad di Jime. Kali ini kita akan membahas sebuah misteri yang sudah sangat lama dan sampai saat ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Surat dari Neraka membedah logika di balik misteri Zodiac Killer. Saya suka membunuh orang karena itu sangat menyenangkan. Jauh lebih menyenangkan daripada berburu binatang di hutan. Karena manusia adalah hewan yang paling berbahaya dari semuanya. Itu adalah pembukaan dari salah satu sandi paling terkenal yang dikirimkan oleh seorang pria yang menyebut dirinya Zodiac. Sandi itu dikirimkan kepada surat kabar San Francisco Chronicle pada tahun 1969. Fakta yang paling gila, sampai detik ini saat saya bicara di depan kalian, kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya Zodiac ini. Selamat datang di Rad di Jime. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang bukan cuma soal pembunuhan, tapi soal permainan ego, kriptografi, dan kegagalan sistematis kepolisian Amerika di tahun 60-an. Zodiac Killer bukan sekedar pembunuh berantai, dia adalah seorang marketing jenius untuk terornya sendiri. Dia mengirim surat, sandi, dan bahkan potongan pakaian korbannya ke media untuk memastikan seluruh kota ketakutan. Di sini kita akan membedah semuanya, mulai dari kronologi serangan yang berpola acak, kegagalan identifikasi saksi mata, sampai kenapa teknologi DNA modern pun masih kesulitan mengungkap wajah di balik simbol lingkaran dan salib tersebut. Untuk memahami kasus ini, kita kembali ke California tahun 1968, California Utara. Saat itu Amerika sedang dalam puncak budaya hippies. Tapi di balik semangat peace and love itu, ada sesuatu yang sangat gelap dan mengintai di pinggiran kota. Kejadian pertama yang mengguncang publik terjadi tanggal 20 Desember 1968. Korbannya adalah David Faraday dan Betty Lou Jensen. Mereka ini remaja yang biasa yang sedang kencan pertama. Mereka memarkir mobil di area sepi bernama Lake Herman Road. Secara logika, tempat itu seharusnya aman untuk sekedar mengobrol, karena itu adalah tempat parkir outdoor. Namun sebuah mobil lain merapat dan tanpa ada peringatan atau tuntutan apapun, seorang pria keluar dan melepaskan tembakan ke arah mereka. David meninggal seketika, sementara Betty mencoba lari tapi tertembak di punggung. Yang membuat polisi bingung sejak awal adalah tidak ada barang yang hilang, tidak ada motif perampokan, tidak ada motif seksual. Ini pembunuhan murni demi kepuasan melakukan pembunuhan. Polisi saat itu menganggap ini kasus kekerasan remaja yang tragis. Sampai akhirnya kejadian kedua pecah 6 bulan kemudian, tepatnya pada malam 4 Juli 1969. Darlene Ferrin dan Michael sedang duduk di dalam mobil di Blue Rock Spring Park. Hanya beberapa kilometer dari lokasi pertama. Kembali sebuah mobil mendekat, menyinari mereka dengan senter yang sangat terang agar mereka silau. Lalu pelaku menembaki mereka berkali-kali. Michael selamat meskipun terluka parah, tapi Darlene tidak. Nah, disinilah semua berubah dari pembunuhan biasa menjadi fenomena nasional. 40 menit setelah kejadian, kepolisian Vallejo menerima telepon dari sebuah telepon umum. Pria di seberang sana berbicara dengan nada datar dan dingin. Dia mengaku bertanggung jawab atas penembakan malam itu, dan dia juga mengaku sebagai pembunuh di Lake Herman Road tahun lalu. Seolah sebelum cukup dengan telepon itu, beberapa minggu kemudian, 3 surat kabar besar di San Francisco menerima surat misterius yang masing-masing berisi sepertiga bagian dari sebuah sandi rumit atau kriptogram. Penulisnya menuntut agar sandi ini dicetak di halaman depan, atau dia akan membunuh lebih banyak orang lagi. Inilah pertama kalinya dunia mengenal simbol lingkaran dengan tanda silang di tengahnya. Simbol yang kemudian kita kenal sebagai tanda tangan zodiak. Logika kita mulai bertanya, siapa yang bisa memecahkan sandi serumit itu? Polisi dan FBI sempat buntu. Tapi yang menarik, sandi pertama yang disebut Z408 ini justru dipecahkan oleh sepasang suami istri guru sekolah, Ronald dan Betty Harden. Mereka memecahkannya di rumah, di meja makan mereka, hanya dengan logika sederhana tentang frekuensi huruf. Isinya sangat mengerikan. Zodiac mengklaim dia membunuh manusia, karena itu lebih menyenangkan daripada berburu hewan. Zodiac tidak berhenti di sana.
Dia ingin membuktikan bahwa dia punya kendali penuh. Tanggal 27 September 1969 di Lake Berryessa terjadi pembunuhan lagi. Kali ini korbannya adalah Brian Hartnell dan Cecilia Shepard. Serangan ini unik karena terjadi siang bolong. Pelakunya muncul mengenakan kostum yang sangat aneh, semacam jubah algojo hitam dengan lambang zodiak di dadanya. Dia tidak menggunakan pistol kali ini, tapi menggunakan pisau. Brian selamat dan memberikan kesaksian yang sangat detail, sementara Cecilia meninggal. Setelah melakukan penusukan, pelaku berjalan santai kembali ke mobil Brian, mengeluarkan spidol, dan menuliskan tanggal-tanggal serangan sebelumnya di pintu mobil tersebut. Ini bukan lagi sekedar kriminalitas, ini adalah pameran karya pembunuhan. Namun kesalahan terbesar zodiak, atau mungkin momen keberuntungannya, terjadi pada Oktober 1969 di San Francisco. Dia membunuh seorang sopir taksi bernama Paul Stine di area perumahan elit Presidio Heights. Kali ini ada saksi mata. Sekelompok remaja di rumah seberang melihat kejadian itu dari jendela. Mereka melapor ke polisi, tapi terjadi miskomunikasi fatal. Operator polisi secara tidak sengaja mengumumkan bahwa suspeknya adalah pria berkulit hitam, padahal saksi bilang suspeknya berkulit putih. Akibatnya dua polisi yang sedang berpatroli dan berpapasan dengan seorang pria kulit putih yang berjalan cepat di dekat lokasi kejadian justru membiarkan lewat begitu saja. Pria itu hampir pasti adalah zodiak. Dia sempat menyapa polisi tersebut dan melanjutkan langkahnya, menghilang ke dalam kegelapan malam. Beberapa hari kemudian zodiak mengirim surat lagi ke media. Kali ini isinya sangat mengejek. Dia mengejek polisi sempat berbicara dengannya tapi gagal menangkapnya. Untuk membuktikan bahwa dia adalah pembunuh Paul Stine, dia melampirkan potongan kemeja Paul Stine yang berlumuran darah di dalam amplop tersebut. Sejak saat itu, terornya bergeser dari serangan fisik menjadi serangan mental. Dia mengancam akan mengebom bus sekolah berisi anak-anak, mengirimkan lebih banyak sandi yang tidak terpecahkan selama puluhan tahun, dan terus bermain kucing-kucingan dengan media dan pemerintah. Dia menciptakan ketakutan massal, di mana semua orang di California merasa tidak aman, bahkan di dalam rumah mereka sendiri. Polisi kemudian mengumpulkan ribuan suspek, melakukan tes sidik jari dari tulisan tangan secara masif. Tapi setiap kali mereka merasa sudah dekat, bukti-bukti itu selalu patah oleh detail-detail kecil yang tidak cocok. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering diperdebatkan berbagai forum di media. Siapa sebenarnya pria di balik simbol zodiak ini? Sepanjang sejarah kasus, ada ribuan nama yang masuk ke meja kepolisian. Tapi ada satu nama yang selalu muncul di permukaan setiap kali kita bicara logika suspek, yaitu Arthur Lake Allen. Mari kita bedah faktanya. Allen ini adalah suspek yang terlalu sempurna di atas kertas. Dia punya jam tangan merek zodiak dengan simbol yang persis sama. Dia punya ukuran sepatu yang sama dengan jejak kaki di Lake Berryessa. Dia punya hobi yang sama dengan referensi dan surat-surat zodiak. Dan yang paling mencurigakan, teman dekatnya melaporkan bahwa Allen pernah bicara soal keinginan membunuh orang dengan menempelkan senter di senjatanya. Persis seperti taktik yang digunakan dalam serangan kedua. Secara logika kita pasti berpikir, oke, ini pelakunya, kasus selesai. Tapi disinilah hukum dan sains berkata lain. Meskipun semua bukti sirkumstansial mengarah ke dia, bukti fisiknya justru berkhianat. Sidik jari Allen tidak cocok dengan sidik jari yang ditemukan di taksi Paul Stine. Sampel DNA dari air liur di perangko surat-surat zodiak juga tidak cocok dengan Allen. Bahkan saksi mata yang selamat, Michael, baru menunjuk foto Allen sebagai pelaku 22 tahun setelah kejadian. Yang mana secara psikologis, memori manusia setelah 2 dekade itu sangat tidak reliable. Jadi di sini ada kontroversi yang besar. Apakah Allen adalah zodiak yang sangat pintar memalsukan bukti fisik, ataukah dia hanya pria aneh yang kebetulan memiliki banyak kemiripan dengan profil pelaku? Lalu muncul lagi klaim-klaim modern. Tahun 2021, sebuah tim bernama The Case Breakers mengklaim bahwa pelaku sebenarnya adalah seorang bernama Gary Francis Poste. Mereka menunjuk bukti bahwa berupa luka parut di dahi Poste yang mirip dengan sketsa polisi, serta pesan sembunyi dalam sandi zodiak yang katanya mengeja nama Poste. Tapi lagi-lagi, kepolisian dan FBI tidak langsung percaya. Kenapa? Karena bukti luka parut bisa dimiliki siapa saja. Dan memecahkan sandi dengan memaksakan sebuah nama seringkali menghasilkan interpretasi yang bias. Ini adalah masalah utama dalam kasus zodiak. Saking lama kasusnya ini tidak terpecahkan, orang-orang mulai mencoba mencocokkan bukti dengan teori mereka, bukan
membangun teori dan dari bukti. Kalau kita analisis secara kriminologi, kenapa sih polisi saat itu gagal total? Ada beberapa faktor logis yang bisa kita lihat. Pertama, masalah yurisdiksi. Tahun 60-an, koordinasi antar wilayah kepolisian di Amerika itu sangat buruk. Kasus yang terjadi di Vallejo, Lake Baricia, dan San Francisco ditangani oleh departemen yang berbeda. Mereka tidak punya database yang kuat atau database pusat. Zodiac memanfaatkan celah ini dengan sangat cerdik. Dia berpindah-pindah lokasi sehingga polisi tidak bisa melihat pola yang utuh dengan cepat. Kedua, soal ego dan teknologi. Zodiac adalah seorang narsistik. Dia tahu bahwa era itu media massa adalah panggung terbesarnya. Setiap kali polisi membuat kemajuan, Zodiac akan mengirimi polisi untuk mengalihkan perhatian atau mengejek mereka. Dia mendikte jalannya investigasi, dan jangan lupa, teknologi DNA saat itu belum ada. Investigasi sangat bergantung pada sidik jari dan tulisan tangan. Dua hal yang sebenarnya cukup mudah dimanipulasi oleh seseorang yang punya persiapan matang dan kepintaran. Yang menarik adalah pecahnya sandi Z340 pada tahun 2020 oleh tim kriptografi internasional. Setelah 51 tahun, kita akhirnya tahu apa isinya. Tapi jujur saja, isinya mengecewakan bagi mereka yang berharap ada nama pelaku. Zodiac hanya berkata, "Saya tidak takut pada kamar gas karena itu akan mengirim saya ke surga lebih cepat." Itu menunjukkan bahwa motivasi utamanya bukanlah dendam pribadi kepada korban, melainkan keinginan dirinya untuk menciptakan legenda tentang dirinya sendiri. Dia ingin diingat sebagai hantu yang tidak tertangkap. Secara logis, jika Zodiac masih hidup di hari ini, dia mungkin sudah berusia 80 atau 90 tahun. Namun misteri ini tetap hidup karena dia berhasil menyentuh ketakutan terdalam manusia, yaitu sosok predator yang tidak dikenal. Bisa menyerang siapa saja tanpa alasan, dan yang paling penting, sosok yang bisa mempermainkan hukum atau menipu hukum. Kontroversi ini akan selalu ada selama bukti DNA yang konklusif belum ditemukan, atau selama tidak ada pengakuan yang bisa diverifikasi secara sains. Zodiac Killer akhirnya menjadi lebih dari sekedar pembunuh berantai. Dia menjadi bagian dari budaya populer, simbol kegagalan sistem keamanan, dan pengingat bahwa terkadang orang jahat bisa menang dan menghilang ke dalam gelap dan bersembunyi di dalam bayang-bayang. Warisannya adalah ketakutan yang tersisa di setiap jalanan California Utara yang sepi, dan rasa penasaran yang tidak pernah terpuaskan oleh ribuan orang di seluruh dunia. Kita menutup video panjang ini dengan sebuah fakta bahwa meski teknologi sudah sangat maju, identitas Zodiac tetap menjadi lubang hitam dan sejarah kriminalitas dunia. Dia berhasil melakukan apa yang dia inginkan, menjadi abadi dalam ketidakpastian. Pertanyaan terakhir saya untuk kalian, jika di zaman sekarang di mana kamera CCTV ada di mana-mana dan jejak digital kita terekam setiap detik, menurut kalian apakah sosok seperti Zodiac bisa tetap tidak tertangkap? Ataukah teknologi justru membuat monster baru yang jauh lebih sulit dilacak dan lebih pintar? Karena mereka bersembunyi di balik layar, bukan di balik jubah algojo. Atau mereka bisa memanipulasi layar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin melihat bagaimana kalian mencari celah keamanan di era modern ini. Terima kasih sudah mendengarkan analisis panjang ini. Tetaplah berpikir logis, tetap waspada, dan sampai jumpa di misteri berikutnya.